founder dari Monitor Today atau disingkat Monday, sebuah media yang dimana di situ menyajikan isu-isu aktual, moderasi beragama, kemudian kemajuan-kemajuan Muhammadiyah dan pemerintahan. Teman-teman bisa follow di Instagram Monday TV atau Monitor Today. Di YouTube juga subscribe, teman-teman bisa di sana. Dan Monitor Today ini menjadi media yang nantinya diharapkan bisa menjadi ladang sekaligus tempat teman-teman menjadi percontohan salah satu dari kesekian media atau platform yang ada di Indonesia atau di Muhammadiyah untuk bisa terus beradaptasi dalam dunia digital. Nah, IPM adalah dari IPM wajib untuk memfollow dan mensubscribe dari akun Monitor Today karena banyak konten-konten yang menarik, tidak hanya konten-konten yang serius, tapi juga konten-konten yang itu bermanfaat, yang tidak mengerutkan dahi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya, teman-teman dimanapun teman berada. Malam hari ini tanggal 18 Juli tahun 2022, kita sama-sama memperingati, merefleksikan, dan juga turut untuk melihat atau menengok ke belakang sekaligus menatap masa depan, bagaimana kira-kira IPM ini selama 61 tahun ini, dan kira-kira apa yang akan menjadi agenda-agenda kita di masa yang akan datang. Di umur 61 tahun ini, sejauh mana kita sudah bergerak, memberikan manfaat, memberikan nilai-nilai, menebar kemanfaatan, dan juga bagaimana ketika kita melihat IPM, track record-nya, IPM ini menjadi organisasi yang sangat dinamis, adaptif terhadap segala zaman, seperti spirit dari ayahanda kita sendiri, dari Muhammadiyah. Yaitu Islam yang itu tidak termakan waktu, zaman, dan tempat. Nah, teman-teman, jadi di sini saya mengucapkan rasa syukur dan juga penuh rasa bahagia ketika milad kali ini, salah satu rangkaian milad, teman-teman, sekarang dilaksanakan secara daring, dan nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22, 23 di Yogyakarta. Nah, namun di sini pada malam hari ini dengan tema diskusi atau webinar berubah atau punah, diharapkan malam ini tema ini menjadi bahan renungan kita bersama. Kira-kira IPM ini kira-kira sampai pada tahun 2061, di mana IPM menjelang 1 abad, kira-kira IPM ini masih bisa bertahan atau tidak, itu bukan tergantung pada siapa orang-orang di luar kita, tapi tergantung pada kita sendiri. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Nah, itu pesan Allah jelas, itu relate dan berhubungan dengan kondisi kita hari ini, IPM, milad, kita momen untuk merenungkan kira-kira IPM masih bertahan atau tidak di beberapa puluh tahun yang akan datang. Bahwa dulu ketika kita belajar teori evolusi kan, dari Charles Darwin itu the survival of the fittest, bahwa siapa yang kuat itu siapa yang menang. Nah, sekarang siapa orang yang kuat itu dan siapa yang menang itu orang-orang yang saling terkoneksikan satu sama lain,
siapa yang bisa adaptasi dan bagaimana adaptasi di era kekinian, apakah berbeda adaptasi di masa yang dulu dengan masa yang sekarang, bagaimana bentuk adaptasinya, maka itu semuanya bisa dijawab dan bisa dipandu oleh diskusi yang akan dibawakan oleh Kang Muklas Rowi pada malam hari ini. Sehingga IPM tetap bisa survive, tetap bisa berenang, bisa menyelam, bisa terbang, bisa berjalan, bisa berlari di masa-masa yang serba susah, di disrupsi era yang serba mengacak-acak tatanan lama menuju tatanan baru, dan ini merupakan hal yang harus kita siapkan yang semuanya insya Allah kita bisa pelajari pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi selamat Milad dan terima kasih teman-teman yang sudah meramaikan trending topik di Twitter pada hari ini. Ada sekitar, terakhir saya pantau tadi ada 15.000 tweet. Jadi lumayan militan kader-kader IPM ini untuk bisa digerakkan untuk dalam hal apapun. Ini kalau Milad saja 15.000, nanti jika ada apa-apa saya kira IPM siap untuk bisa menaikkan bahkan lebih dari 15.000 tweet di Twitter. Ini merupakan agenda kita bersama, jihad dalam dunia digital. Terima kasih. Mohon maaf. Nun wal qalam yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ipawan Nasir Effendi atas sambutannya. Sedikit mengkoreksi untuk tweet yang terkumpul pada hari ini dari jam 9 sampai jam 12 siang lebih tadi selama trending topik itu ada 20.000 tweet. Jadi tadi kurang 5.000 ya Tum, yang tadi Tum bilang. Nah, selanjutnya sudah nggak sabar ya kita mau berdiskusi mendengarkan materi dari Kang Muklas Rowi. Diskusi pada malam hari ini akan dipandu oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kepada Ipmawan Hilal, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Uti yang sudah memandu pembukaan jalannya acara. Selamat malam Mas Ketum Nasir Effendi yang langsung dari Yogyakarta. Selamat malam juga Kang Muklas Rowi langsung dari Jakarta Timur barangkali ya Kang ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, rekan-rekan pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki usia ke-61 tahun Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Ketum, Kang Muhlas, alhamdulillah kita sempat tadi sekitar pukul 9 sampai pukul 2 siang itu trending topik nomor 1 Indonesia dengan 20.000 tweet. Ini juga bentuk ya ada sedikit melek teman-teman IPM terhadap harusnya didokumentasikan, divideokan dan itu disebarkan itu. Kesadaran. Oke, nanti saya coba ini Kang. Ini alhamdulillah berarti anak-anak IPM itu nyata dan ada Kang, bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya gitu. Nah, dan sebelum saya memberikan waktu kepada Kang Muhlas, izin saya teman-teman semua perkenalkan diri dulu, memperkenalkan pembicara kita, maaf pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini bernama lengkap Muhammad Muklas Rowi. Beliau dulu
1995 merupakan Muhammadiyah. Sembari ber-IPM, Kang ini kuliah di UGM, bukan sembari ber-IPM, tapi ber-IPM sembari berkuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan filsafat. Nah, alhamdulillah Kang Muhlas oleh Menteri BUMN diamanahi sebagai komisaris PT Jamkrindo. Kebaikan di Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan Kang Muhlas Rowi ini bisa melebihi Heri Tanusudibyo ataupun Khairul Tanjung di masa yang akan datang. Nah, teman-teman semua, pada malam hari ini di resepsi milad yang ke-61 ini, Kang Muhlas akan bicara soal Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sudah masuki usia setengah abad, dan kira-kira bagaimana pandangan beliau soal IPM di masa yang akan datang, akan berubah kira-kira atau akan punah gitu kira-kira. Dan kalau misalkan ingin berubah dan tidak punah, kira-kira apa yang menjadi nasihat atau kunci-kunci supaya IPM tetap relevan dengan zamannya. Maka dari itu, teman-teman semua yang saya hormati, silahkan dipersiapkan dulu catatannya ya. Yang ingin ke toilet silahkan ke toilet dulu, karena ini momen yang langka. Kang Muhlas akan bicara soal bagaimana supaya kita bisa berubah dan tidak punah. Waktu dan tempat, Kang Muhlas, kami persilahkan. Terima kasih Kang Hilal. Yang saya hormati Ketua Umum PPIPM Mas Nasir Effendi, Mas Hilal sebagai Sekjen dan juga menjadi moderator, serta teman-teman sekalian, pengurus PPIPM, dan juga saya lihat mungkin di sini ada wilayah, daerah, dan cabang ya, se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan milad ke-61. Ini bagi saya satu kebanggaan ya, bisa hadir di hadapan para aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi ini mengingatkan saya kepada masa-masa di mana saya begitu aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan karena IPM ini akhirnya saya mempunyai bekal, Kang Nasir, karena dulu waktu saya di kepengurusan pertama itu ngurus wirausaha. Padahal saya background pendidikannya filsafat. Jaka sembung, nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa sebetulnya dimanapun kita berada, asal kita mau belajar, punya semangat curiosity, kalau kata para filsuf itu, punya semangat untuk tahu, maka ingin penasaran, maka sebetulnya itu adalah satu modal. Dan dari sanalah kemudian akhirnya saya mengupdate diri. Ketika saya jadi ketua bidang kewirausahaan, harusnya saya juga menjadi seorang pengusaha. Dan alhamdulillah ini bisa saya buktikan gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin saya yang belum pernah sekalipun membuat surat lamaran untuk bekerja. Alhamdulillah. Bukan ngebanggakan, tapi ini pengalaman Mas Nasir. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari jalan sesat menuju jalan terang. Dan
Beliaulah teladan yang harus kita idolakan. Nah, tadi saya sedikit mendengar, dan memang materi yang dibuat ini sangat provokatif sekali. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau membaca apa yang disampaikan oleh Mas Nasir tadi, bahwa sebetulnya ini adalah sebuah kesadaran dari para pengurus IPM. Dan kalau kita lihat ya di dalam sebuah teori itu, ketika seorang pemimpin menyampaikan tentang tren yang akan datang, maka sebetulnya dia sudah menjalankan apa yang disebut dengan visionary. Ya. Jadi melihat ke depan bahwa inilah yang akan terjadi, perubahan inilah yang akan terjadi. Maka setelah visionary itu muncullah apa yang disebut dengan courage, keberanian menyampaikan, nih, kalau kita tidak melakukan perubahan dan tidak sadar bahwa di sekeliling kita itu siap mendeskrip, maka siap-siaplah kita punah. Nah, ketika itu disampaikan, maka setidaknya pemimpin itu sudah melakukan apa yang disebut dengan engage people, melibatkan para stakeholder untuk sadar bahwa yuk kita bersama-sama untuk koreksi diri. Yuk kita bersama-sama untuk melihat apa yang terjadi dengan organisasi kita. Baru setelah kita sadar, update ya tentang kekurangan dan kelebihan kita, baru kita berbicara tentang apa yang disebut dengan action oriented. Ya, melakukan sebuah upaya dengan mencoba menutup kelemahan-kelemahan yang ada, maka muncullah apa yang disebut dengan upgrade, melakukan setelah koreksi menyadari ini loh kekurangan-kekurangan kita. Gitu kan Hilal. Maka sebelum saya menyampaikan materi berubah atau punah, maka saya ingin video yang tadi tolong disampaikan dulu. Siap, Kang. Bisa nggak? Harga outfit Citayam Fashion Week bikin melongo. Saat ini, tengah ramai istilah Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh bocah Citayam Bojong yang kumpul dan nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta. Mereka datang dengan tampilan nyentrik, misalnya pakai celana dan kaos gombrong. Layaknya model, para remaja itu memakai busana dengan berbagai variasi dan aksesoris. Tentu hal ini jadi suatu fenomena baru di media sosial. Dan yang jadi penasaran, berapa harga outfit yang mereka pakai? Sebut saja misalnya Roy, bocah asal Citayam dan salah satu yang cukup populer di kawasan ini. Ia kerap diwawancarai dan nge-spill berapa harga outfit yang dipakainya. Saat diwawancara, Roy tengah mengenakan kaos berwarna hitam yang dibalut dengan jaket kulit berwarna senada. Ia juga mengenakan celana hitam panjang dan membawa tas pouch hitam di tangannya dan sneakers tali. Roy menyebut jika di total, harga outfit yang ia kenakan saat itu kira-kira harganya mencapai harga Rp510.000. Wow, bikin melongo. Intip harga outfit Cita. Udah. Oke. Apa yang terbayang di hadapan kalian? Ini adalah objek dakwah kalian, ya kan? Kita akan menghadapi sebuah fenomena anak-anak muda yang lagi mencari jati diri, di mana mereka membuat sebuah gaya hidup yang memang berbeda. Ini karena pengaruh apa? Karena pengaruh media sosial yang begitu luar biasa. Kemarin waktu milad di Banten saya mengatakan, anak muda untuk membuat konten supaya viral, dia melakukan sesuatu yang tidak pakai nalar. Saya sampaikan, kalau Anda lihat sebulan yang lalu itu ada pemberitaan di mana anak muda yang ingin membuat konten dengan orang utan, dia ditarik sampai menjerit-menjerit dan kemudian akhirnya menjadi berita. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia kapok untuk melakukan. Itu satu. Yang kedua, di daerah Cirebon, saya sampaikan juga, itu ada anak yang ingin membuat konten di TikTok viral dengan cara apa? Dengan cara yang konyol, yaitu apa? Dia menyetop mobil truk yang lagi kencang, kemudian tadinya dia ingin menjadi seorang superhero,
bisa lari dengan cepat, ternyata dia ketabrak dan mati. Konyol. Ini sebuah fenomena yang terjadi begitu yang namanya literasi media itu sangat rendah. Mereka menganggap bahwa membuat konten itu harus sensasional, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu kalau kita lihat ya di konten-konten TikTok, yang terjadi apa? Maaf, eksploitasi tubuh. Ya, kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak pantas. Dan itu yang melakukan siapa? Anak-anak muda yang sebetulnya dia itu tidak sadar bahwa itu salah. Ini literasi, Mas Nasir. Maka saya mulai dengan materi yang pertama. Silakan. Saya menyampaikan satu kondisi di mana karena IPM itu bagian daripada warga Muhammadiyah, bagian dari organisasi Muhammadiyah, maka kita melihat Muhammadiyah ke depan akan menghadapi perubahan yang luar biasa seiring dinamika pemikiran dan juga pergeseran ke era masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 apa yang disebut dengan revolusi industri itu kan mengubah mindset, di mana sekarang itu teknologi menjadi bagian yang sangat penting, ya. Dan ini akan merubah apapun. Terlebih lagi anak-anak yang lahir, ya anak-anak milenial itu kan yang lahir di 2010 gitu yang Kang Hilal ya. Ya. Kemudian muncul apa yang disebut dengan generasi selanjutnya adalah generasi zilenial ya. Dari milenial dan zilenial. Apa ciri masyarakat itu adalah masyarakat yang melek dengan teknologi dan juga mereka hidup dalam media sosial, dunia maya. Maka selanjutnya ini kok nggak muncul ya? Hilal. Apa di saya yang nggak muncul materinya? Muncul, Kang. Oh, nggak muncul. Sudah ya? muncul, Kang. Oh, di sini masih judul. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, ya. Yang kedua, ya, masyarakat itu dimungkinkan menggunakan teknologi modern. Iya, karena sekarang itu penemuan internet, apa yang disebut dengan IoT, Internet of Things, itu sudah merubah tatanan kehidupan, di mana teknologi menjadi bagian penting dan manusia menjadi komponen utamanya. Ya, tidak ada setiap apapun yang berkaitan dengan bisnis, mengelola organisasi, tidak melibatkan teknologi. Nah, internet itu menjadi bagian penting dalam perubahan ini. Sehingga informasi itu begitu cepat didapat. Sekarang, ketika dulu orang itu kesulitan untuk misalnya menyampaikan informasi dan memang telat, dengan kita menekan smartphone, semua berita sudah tersampaikan. Ya, maka dalam hal ini kita di IPM juga harus sadar bahwa melek digital menjadi bagian penting. Tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau kita tidak sadar bahwa zaman sudah berubah, maka artinya apa? Bersiap-siaplah kita akan punah. Ini catatan yang paling penting. Saya pernah diskusi dengan Mas Nasir ya di di podcast ya. Di podcast kan disampaikan bagaimana anak-anak sekarang itu menjadi sebuah generasi rebahan yang dia itu melek, duduk, dia ingin dapat informasi sebanyak-banyaknya. Kan begitu ya Mas Nasir ya. Makanya dengan kondisi itu nanti saya akan sampaikan kepada kalian, muncullah media-media yang sangat sangat efisien dengan waktu yang singkat, ada yang disebut dengan short, ada yang disebut dengan reel, ada yang disebut dengan TikTok gitu ya. Nah, makanya yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kemampuan literasi digital. Ini menjadi modal utama ketika sebuah kesadaran. Tadi kan saya sudah katakan bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Nasir, dia sudah menyampaikan apa yang disebut dengan visionary, courage, engage people. Nah, terakhir action oriented-nya.
ini yang paling penting adalah bagaimana kemampuan literasi digital warga Muhammadiyah, terutama IPM, itu menjadi bagian yang penting. Lanjut. Nah, bagaimana transformasi dilakukan? Yang pertama adalah ketika kita memasuki atau melek digital, yang pertama pahami dulu regulasi. Pelajari tentang undang-undang ITE. Supaya apa? Supaya kita punya bekal. Baru ketika itu sudah kita pelajari, kita akan punya kesadaran di dalam bermedia sosial itu ada kesopanan, respek atas privasi, dan kita tidak reaktif terhadap pernyataan. Kemudian kita juga menyadari tentang adanya potret keberagaman yang berbeda. Kemudian dari situlah muncul apa yang disebut dengan tajdid. Ya, tajdid dalam hal apa? Dalam hal bagaimana kita itu melakukan penerapan literasi digital. Lanjut. Ya. Oke. Nah, dalam hal ini kita harus menangkap bahwa sekarang ini transformasi itu sudah begitu luar biasa di dunia media sosial dan media online ya. Saya juga di Monde Media, Mas Hilal. Sekarang saya tidak lagi berpikir bagaimana kita membuat media online yang biasa-biasa saja, hanya menyampaikan berita, kemudian mengirimkan linknya. Tetapi sekarang saya sudah mulai memblended dengan apa? Dengan video. Sehingga ke depan anak-anak itu cukup membuka media saya itu dari sisi apa? Dari sisi video aja udah cukup. Dan ke depan itu di mana budaya baca itu sudah mulai menurun ya. Kalau kita lihat itu hanya 0,01%, maka sekarang itu saya harus sandingkan dengan ada PO yang membacakan. Misalnya tentang apa? Jadi kita bisa dengar di mobil, bisa didengar di tempat-tempat yang lain. Maka transformasi itu menjadi bagian penting. Bagaimana kita meningkatkan daya saing? Ya ini, IPM harus meningkatkan daya saing dari sisi ini. Kalau misalnya kita sadar, maka kita juga harus sadar bahwa transformasi itu sebuah perjalanan yang panjang, yang itu nanti akan terus mencari kesempurnaan. Nah, konsekuensi organisasi tidak bertransformasi itu apa? Ya tadi, ketika kita tidak ada kesadaran, kemudian kalau toh misalnya ada kesadaran banyak melakukan kesalahan dengan membuat konten yang tidak senonoh, menyerang orang dan yang lainnya, maka siap-siaplah kita akan ditinggalkan umat, ditinggalkan objek dakwah kita. Kemudian dilibat oleh organisasi lain yang tadi saya sampaikan. Nanti akan ada organisasi-organisasi yang kalau dulu bahasanya tanpa bentuk, tanpa organisasi, tapi itu mempengaruhi. Karena apa? Kekuatan media. Lanjut. Nah, inilah sebetulnya karakter yang akan dihadapi oleh oleh objek dakwahnya IPM. Ya. 94% itu memiliki laptop dan PC sendiri, apalagi dengan kemarin COVID, itu pembelajaran melalui online, melalui daring, semua anak-anak dari mulai TK, SD sampai SMA itu sudah terbiasa dengan alat-alat itu. Kemudian mereka 80% menerima informasi dari sosial media. Ini hal yang penting ya. Hal penting menjadi catatan bahwa ternyata kalau kita berbicara media itu adalah sebuah kekuatan dalam kehidupan kaum muda. Nanti saya akan sampaikan mana hal-hal yang memang menjadi atensi dari para objek dakwah IPM itu. Kemudian 75% itu mengatakan smartphone sebagai pilihan favorit mereka. Kemudian ya ini 75% menghabiskan waktu senggang mereka untuk berselancar. Dan saya yakin anak-anak di sini pasti dia membuka TikTok dan melakukan scroll, ya, berselancar, dan waktunya cukup lumayan. Kira-kira 25% menghabiskan waktu 5 jam untuk bermain gadget.
mungkin dia tidak melakukan gadget ketika tidur atau ketika sholat dan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah fenomena di Indonesia di mana hampir 74% orang menggunakan internet dan mungkin sekarang sudah bertambah banyak lagi. 69% mereka memanfaatkan sosial media akun. Ini kan luar biasa, berarti hampir mayoritas ini anak-anak yang menjadi objek dakwah IPM. Lanjut. Nah ini, jadi transformasi digital itu sudah menjadi bagian penting di mana kita, bagaimana Muhammadiyah, terutama IPM di dalamnya menggunakan teknologi untuk mengubah pengelolaan organisasi menjadi lebih cepat dan fleksibel. Kemudian kita juga bagaimana transformasi itu menjadi bagian penting untuk mengelola organisasi. Lanjut. Nah ini. Ya ini yang paling penting, lanjut. Nah ini. Nah ini. Jadi kita itu harus melakukan perubahan tadi, sebagaimana disampaikan oleh Mas Nasir. Kita tidak ingin ortom-ortom itu ditinggalkan oleh anggotanya. Kehilangan lahan dakwah dan ketergantungan pada sumber yang lain. Kita melihat ya, kalau kita di grup-grup IPM ya, di grup-grup Muhammadiyah itu sayang ya, banyak pemahaman keberagamaan yang mereka share dan mereka tidak sadar bahwa itu berbeda dengan kita. Ya, saya ingin ketika teman-teman melakukan kaderisasi, pengkaderan dan belajar pemahaman terhadap keagamaan, ibadah praktis itu dikelola dengan baik, dibuatkan konten dan di-share. Sehingga ketika ada persoalan menyangkut ibadah praktis itu, kita punya bahan itu. Dan kita sadar sekarang itu. Dan saya buktikan itu. Ketika saya buka TikTok, itu ada sebuah pertanyaan yang dibacakan oleh Ustadz Abdul Somad. Itu. Ada anak warga Muhammadiyah, dia mengatakan, saya ini adalah warga Muhammadiyah, tetapi saya bingung dengan perbedaan menyangkut masalah hari raya ini. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan. Berarti ada sesuatu yang salah, ada informasi yang mepet, ada sumber yang kurang gitu loh. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah organisasi akan dilintas. Kemudian komunitas anak muda lain yang lebih dulu melakukan transformasi seperti fenomena Citayam tadi, ya, di mana IPM tidak memberikan alternatif, maka itu akan terus menggerus objek dakwahnya. Nah, inti transformasi itu apa sebetulnya? Yang pertama adalah perubahan mindset. Kita sadar, tadi saya sudah katakan, Mas Nasir sudah sadar. Kalau sudah sadar berarti dia sudah melakukan update terhadap kondisi yang ada. Nah, update saja tidak cukup, sadar aja tidak cukup, perubahan mindset itu tidak cukup. Maka perlu apa yang disebut dengan perubahan behavior. Anak muda itu harus kreatif dan inovatif. Nah, fenomena Citayam itu anak muda kreatif, tapi sebetulnya ketika anak IPM itu bisa lebih kreatif lagi, maka itu akan jadi pilihan. Ya. Kemudian setelah itu baru kita tahu apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh sasaran dakwah kita. Perubahan proses. Nah, baru kita memilih teknologi yang tepat. Ya, dalam konteks ini, media sosial yang sekarang banyak digandrungi itu media sosial yang mana? Ya, lanjut. Nah, ini Anda lihat ya, di mana kalau kita lihat ya, pemanfaatan ini sebetulnya saya dalam kategori pencampurkan antara website media online dengan media sosial. Google itu menjadi bagian yang pertama. Nah, untuk kita bisa mempengaruhi Google itu sehingga kita ketika diklik, dicari keywordnya naik ke atas, maka SEO-nya, Search Engine Optimization itu harus benar-benar dikuasai. Baru kemudian YouTube dan Detikcom dan yang lanjut.
Ini adalah perankingan di mana memang Nah, di sosial media itu ternyata WhatsApp itu menjadi bagian yang penting, wajar. Karena memang setiap orang itu memanfaatkan itu untuk berkomunikasi. Nah, ini menjadi bagian penting bagaimana ketika kita ya mendapatkan informasi berita ya terkait dengan apapun, maka kita harus menyeleksi. WhatsApp kita itu bisa dimanfaatkan. Anda membuat grup-grup kecil, kemudian Anda sampaikan aura-aura positif, dan juga menyampaikan banyak yang terkait dengan hal yang menurut saya belum muncul Kang di saya. Maksudnya apa? Nanti mungkin tolong dibantu lah ya. Yang selanjutnya adalah Instagram, kemudian Facebook, TikTok ya. Ini adalah media-media yang Anda harus manfaatkan. Saya perlu menyampaikan media ini kan media yang sangat netral, media yang sangat demokratis. Nah, tentu gini, seringkali karena media ini sangat netral, kemudian muncullah berita-berita tentang hoax, berita-berita yang negatif, kemudian akhirnya kita menggerutu dan menjauhi. Ngapain? Nonton, lihat TikTok, paling kok yang dimunculkan itu. Padahal sebetulnya ketika kita sadar, harusnya kita juga berpikir bagaimana kita membuat apa yang disebut dengan kontra narasi. Makanya kalau Anda belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 6 itu kan luar biasa. Jadi kalau saya mengartikan tabayun itu adalah bagaimana kita menyiapkan media untuk melakukan pengimbangan informasi sehingga jangan sampai ada satu klaim berita yang kemudian merubah persepsi orang. Maka dengan IPM masuk dengan dunia situ, maka akan ada perimbangan. Ini konsep tabayun itu di situ. Ya, lanjut. Nah, ini ternyata kalau kita lihat ya, konten-konten yang sangat diminati oleh netizen itu apa? Konten agama. Saya membuat apa yang disebut dengan ruang sujud. Ternyata dalam 2 bulan, itu kita bisa menambah subscribe sekitar 50.000 dengan viewer di atas 5 juta dalam waktu 1 bulan. Ini bagi saya menarik ya. Ternyata banyak di antara para netizen, mungkin khususnya anak muda, yang kebetulan dia lahir itu dia mungkin tidak terlalu banyak mendapatkan pendidikan agama yang hanya di formal aja, membutuhkan informasi-informasi tentang bagaimana ketauladanan dan yang lainnya. Dan ternyata ini luar biasa. Agama itu menjadi bagian penting. Dan disitulah anak IPM dengan perkaderannya dan yang lainnya itu mencoba membuat konten-konten, termasuk ketika ayahanda berbicara tentang keagamaan, harusnya bagaimana mereka juga kita coba buatin videonya, kemudian menyiapkan video editor, kemudian kirim dan dikemas menarik, sehingga ini akan memberikan semacam pengimbangan pemberitaan, termasuk juga media musik. Saya juga masuk ya. Kalau Anda lihat ya di media saya yang disebut dengan Monday Music ya. Itu di sana saya juga mencoba nanti akan mengcombine dengan musik etnik ya. Anda lihat ya fenomena Denny Cagnan ya terkait dengan Lost Doll dan yang lainnya. Ini kan bagi menarik. Kalau itu kemudian dimunculkan anak-anak IPM yang kemudian ya mengemas secara bagus, itu akan menarik. Dan dari situlah kemudian nanti akan juga kesadaran, oh ternyata IPM menjadi menyiapkan para pemusik ke depan, komedi dan yang lainnya. Lanjut. Nah ini Anda lihat ya, sekarang ini orang karena tadi generasi rebahan, orang senang dengan video-video yang pendek, apa yang disebut dengan short ya. Short itu kan di YouTube, kemudian di TikTok, kemudian kalau di Facebook dan di Instagram itu reel.
Itu biasanya video-video singkat, tapi itu menarik. Dan itu sebetulnya kemudian mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang gitu. Lanjut. Nah ini, bagaimana supaya kita itu bisa eksis dan IPM jadi relevan, maka menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita itu terlibat untuk memperkuat narasi Islam moderat dengan bahasa yang mudah dipahami. Gini ya, kalau Anda lihatlah sekarang, banyak konten-konten keagamaan yang sangat keras, dan mereka mengemas secara bagus, kemudian akhirnya merubah perilaku. Padahal kalau kita lihat ya, tentang konsep kita itu kan sangat moderat, kalau bahasa kita itu Islam wasatiyah. Nah, bagaimana teman-teman itu mengemas? Dengan cara apa ya? Membuat menyampaikan konten-konten, misalnya kehidupan Nabi yang penuh kasih sayang dan yang lain itu dikemas dengan baik disampaikan. Atau mungkin Anda juga bisa mengemas dalam bentuk yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, konsen sesuai dengan kebutuhan dan karakter kanal dan penontonnya. Dan itu saya sudah melakukannya, dan alhamdulillah untuk beberapa program kayak Rawat Ingat ya, Anda lihat ya, itu menyampaikan tentang sejarah yang kita sampaikan dalam 1 menit, ternyata itu bisa menginfluence, mempengaruhi. Terbukti ada yang 6 hari itu 1,5 juta viewer dengan like di atas 50.000, malah sampai 100.000. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita juga memanfaatkan artificial intelligence ya. Ini bagian yang paling penting supaya kalian juga belajar tentang itu. Kemudian mengerti tentang algoritma. Ternyata di konten di YouTube itu ada algoritma yang kalau ini menarik mereka akan memasarkan kepada para netizen, dan itu luar biasa hasilnya ya. Saya dulu ingat ya, ketika akan mencari subscribe 2.000 itu susahnya minta ampun. Kalau sekarang sehari bisa 5.000 dan kadang-kadang 10.000. Karena apa? Karena kita mengemas jadi menarik. Kemudian melihat dan membaca kompetitor di kanal-kanal digital. Ini penting ya. Nah ini saya ingin menyampaikan. Kalau Anda lihat fenomena ketika terjadinya pemilihan konstatasi politik di negeri sebelah, di Filipina, gimana seorang Bom, dia adalah anak mendiang Ferdinand Marcos. Anda tahu kalau di dalam sejarah siapa Ferdinand Marcos. Tetapi dengan pemahaman dia terhadap media, dia merubah pemahaman atau keyakinan masyarakat yang dulu sangat benci dengan Ferdinand Marcos, kemudian menimbulkan empati. Sejarah dia rubah gitu dengan TikTok dan kekuatan media. Nah, saatnya kita juga melakukan itu, tetapi untuk kebaikan, bukan untuk politik, tetapi bagaimana menebarkan rahmatan lil alamin. Ini sesuatu yang barangkali penting bagi kalian, dan yang paling penting saya berharap teman-teman harus mengisi ke depan ya dengan apa? Lanjut. Pertama, membangun talenta digital. Saya harapkan ke depan IPM itu bagaimana menyiapkan para konten kreator, media editor, dan yang lainnya. Kemudian siapkanlah mereka dan nanti akan menjadi seorang influencer. Kemudian membuat roadmap dan skema ke depan. Ya tadi, karena Mas Nasir kan sudah mengatakan ini saatnya action plan-nya harus dijalankan. Kemudian yang paling penting adalah membangun infrastruktur digital, entah website yang kemudian dikembangkan lebih menarik dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya masuk ke dunia ini? Karena saya sadar tadi bahwa kalau kita kemudian tidak paham, tidak sadar dan tidak mempunyai motivasi ingin tahu, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu sebetulnya kan tidak pernah ingin tahu. Dia merasa nyaman. Dia merasa wah, IPM itu kan dari dulu juga sudah luar biasa. 61 tahun, Bro, katanya.
Iya, 61 tahun. Bayangkan dengan, maaf ya, dengan Nokia. Kurang apa Nokia dulu menguasai menguasai dunia, tetapi akhirnya punah. Kodak juga punah, tetapi beda dengan Fuji Film. Fuji Film tidak punah karena dia akhirnya mengembangkan bisnis yang lain. Nah, saya ingin saatnya IPM belajar pengalaman-pengalaman organisasi yang lain yang sudah eksis dan kemudian akhirnya bisa meraih para objek dakwah dan mengimplement, itu menjadi bagian penting. Saya yakin IPM akan tetap eksis di mana kita siap dengan perubahan dan melakukan transformasi supaya perubahan itu menjadi peluang. Ya, ingat ya, ke depan itu kita memasuki dunia yang disebut dengan gejolak, kemudian ketidakpastian, uncertainty, kemudian munculnya ambigu, kemudian kompleks, ya. Ini sebuah tantangan yang akan dihadapi. Saya yakin dengan kekuatan jaringan IPM dan juga visi daripada ketua yang tadi sudah disampaikan, ini menjadi modal utama untuk bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang radikal untuk mendapatkan kemenangan. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan, dan saya yakin yang namanya kebaikan dan kemanfaatan itu kan milik Allah. Ya, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada peniti yang patah jangan simpan dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan simpan dalam hati. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muhlas sudah menyampaikan materinya. Teman-teman, demikian Kang Muhlas sudah menyampaikan materi. Ada beberapa catatan saya kira yang bisa kita petik ya dari Kang Muhlas tadi. Pertama, memperkuat penyampaian Islam moderat di media sosial dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian juga memanfaatkan artificial intelligence gitu ya supaya lebih mudah mendapatkan subscribe. Kemudian juga melihat kompetitor gitu ya, bagaimana supaya kita terus bisa bersaing dan lebih baik dari mereka. Nah, ini rekomendasi dari Kang Muhlas ini sebenarnya tepat sekali ya, bahwa memang IPM ini kekurangan konten kreator sebenarnya Kang. IPM ini kekurangan konten kreator, saya kira belum banyak ya di IPM gitu yang bisa bicara di depan kamera dengan baik, tidak gugup, menyampaikan singkat padat jelas gitu. Dan ini rekomendasi yang sangat baik ya, selain tadi menyiapkan roadmap dan skema, kemudian infrastruktur digital. Mudah-mudahan nanti setelah di usia yang ke-61 ini kita bisa terus berbenah, terutama menciptakan konten-konten, membuat konten-konten kreator ya Kang ya di IPM gitu untuk menyampaikan pesan-pesan Islam moderat yang tadi. Nah, teman-teman, sekarang saya buka dulu sesi tanya jawab kepada teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya di raise hand saja dan pertanyaannya disampaikan secara langsung kepada Kang Muhlas. Ya, silakan Nabila Azahra. Silakan di open kamera dan bertanya langsung kepada Kang Muhlas. Masih di mute tuh. Oh iya, masih di mute. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Zahra, saya dari IPM Kota Bima. Di sini saya ingin bertanya, mungkin hanya sedikit yang saya peroleh dari penyampaian dari Kang mohon maaf saya lupa namanya. Tapi ada sedikit yang sepertinya bisa menjadi satu kesempatan di mana mohon maaf mungkin pertanyaan saya mengambil ranah luar, ranah yang sangat jauh sekali, yang di mana sasaran dari pertanyaan ini saya adalah seorang K-popers.
penyuka artis-artis atau idol Korea. Nah, di mana mereka itu kebanyakan adalah seorang pelajar atau pemuda-pemudi yang masih di jenjang SMA bahkan SMP. Nah, yang pertama, bisa nggak sih mereka itu dijadikan sebagai sasaran dakwah? Apalagi tadi media yang digunakan adalah kebanyakan TikTok. Nah, K-popers itu sendiri adalah pengguna terbanyak di media sosial, terutama Twitter dan TikTok. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, selain dari metode menggunakan media dakwah TikTok atau sosial media lainnya, media apa yang cocok untuk mendakwahi K-popers atau untuk mengajak mereka bergabung di dalam IPM? Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Nabila ya, K-popper ya, sebuah transformasi kultural yang dilakukan oleh anak-anak muda di Korea, yang dia bangga ya dengan kulturnya dia. Nah, kalau bicara tentang bagaimana memberikan semacam memberikan pemahaman keagamaan ya gitu ya, Hilal ya, menyampaikan Islam wasatiyah ya, kalau menurut saya ya Anda harus memanfaatkan media yang mereka gunakan. Kan K-popper juga salah satu yang digunakan tuh apa? YouTube dan TikTok ya. Kan itu ya yang sekarang ini kan. Maka Anda juga harus mulai mengemas untuk memperkenalkan tentang paham keagamaan kita ya, yang tadi saya katakan harus dikemas secara bagus ya. Kemudian mereka akhirnya punya rasa ingin tahu itu. Karena kan banyak orang yang kemudian masuk Islam, kemudian terpengaruh oleh dakwah Islam itu karena apa? Karena pengemasan cara penyampaian keagamaannya yang baik ya. Karena jangan sampai begini, ini pengalaman di kampusnya Mas Hilal. Saya juga sangat terkaget-kaget itu. Waktu saya mengisi materi terkait dengan Maulid Nabi, ada pertanyaan dari santri. Pak, saya mau nanya, kenapa sih Islam itu sekarang teroris? Kenapa Islam itu kok identik dengan kekerasan? Coba luar biasa ya. Benar nggak? Santri loh ini, santri Darul Arkom loh ya, yang dimana saya alumninya. Santri aja bertanya begitu, bagaimana anak-anak yang lain? Nah, kan begini. Berarti ini ada yang salah ya. Ada yang salah dengan kita, apa yang disebut dengan pembelajaran tarikh kita. Jangan sampai pembelajaran tarikh kita itu tidak mengugah, menginspirasi. Jangan sampai pelajaran tarikh itu hanya bicara tentang dokumentasi sejarah, fakta dan peristiwa. Sedangkan apa yang terjadi dengan tarikh? Bagaimana seorang nabi misalnya kemudian akhirnya bisa meluluhkan orang nenek-nenek yang dia sempat mencemooh, kemudian dia sadar ternyata nabi itu berbeda dengan yang disampaikan oleh para Quraisy. Ya. Bagaimana kemudian banyak orang yang masuk Islam itu karena keteladanan. Ya. Anda lihat ya di konten di konten ruang sujud tobat. Coba Anda lihat bagaimana pengalaman orang masuk Islam. Ya, karena apa? Karena keteladanan. Sebetulnya apa yang terjadi dengan media sosial itu karena apa? Karena kita itu kurang ya. Ya, Hilal ya. Kurang memberikan warna. Ya. Yang dominan itu adalah Islam yang keras dan memang itu diproduksi terus gitu loh. Kenapa kita tidak mulai melakukan atau mengemas konten-konten yang Islam rahmatan lil alamin? Nah, ini menjadi bagian kalian. Ya kan? Nah, ini tugasnya. Saya yakin ketika Nabila membuat konten yang menarik, menyuguhkan Islam yang damai, Islam yang sangat rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang, K-pop itu kalau Allah takdirkan mendapatkan hidayah, dapat kok itu. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah ya.
Kita hanya menyampaikan aja. Ya, apa yang sampaikan dakwah kita itu kan hanya menyeru, menyampaikan kebaikan. Yang menentukan hidayah itu bukan kita. Itu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kan begitu ya, Kang Hilal ya? Silakan. Dahsyat nih Kang Ulas, masih ingat dalil-dalilnya. Demikian Nabila ya dari Bima NTB, alhamdulillah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Jadi silakan dimulai Nabila bikin konten yang menginspirasi dan menceritakan nilai-nilai Islam baik ya. Enggak, semua nilai Islam itu baik. Tinggal dikemas dan disampaikan di media sosial sehingga orang tahu bahwa Islam itu sesungguhnya agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, tidak dan bisa relevan termasuk kepada para K-popper gitu. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oke, silakan Astria dari Sukabumi. Saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Izin bertanya ya Kang ya. Saya Astria Budewi dari PDIPM Sukabumi. Kan belakangan ini lagi ada pemberitaan mengenai pemblokiran sejumlah sosial media nih Kang. Lagi serunya nih dibahas gitu kan kayak gitu. Nah, menurut Akang gitu, apa tanggapan Akang tentang berita-berita tersebut gitu Kang? Apakah itu hoax kah atau kayak gimana gitu? Kan maksudnya sekarang kita lagi gencar-gencarnya di media sosial. Terus kalau misalkan WhatsApp atau Instagram misalkan, apalagi Instagram nih ya yang lagi yang lagi naik gitu ya kayak gitu. Kalau misalkan itu diblokir kayak gimana tuh Kang kayak gitu? Mungkin gitu Kang. Makasih. Ya, tadi saya udah menyampaikan ketika Anda masuk ke dunia media sosial itu harus pahami dulu ya dari sisi regulasinya ya. Sehingga nanti ketika kita membuat konten itu benar-benar sudah mengikuti ya. Mengikuti regulasi yang ada. Nah, dan yang paling penting itu adalah kenapa banyak yang diblokir dan yang lain itu karena yang pertama seringkali menyampaikan pesan-pesan kekerasan, ya, kemudian eksploitasi, dan ini kan sudah mulai dikurangi nih. Kalau saya melihatnya di TikTok ya, dulu itu TikTok kita kan identik dengan goyang-goyang, gitu kan, identik dengan eksploitasi tubuh, gitu. Tetapi sekarang sudah mulai nih TikTok itu menyampaikan informasi atau menyampaikan konten-konten yang bagus-bagus, termasuk ya konten yang dibuat oleh saya di ruang sujud. Saya juga agak terkejut, itu tidak sampai 1 bulan saya sudah mendapatkan 50.000 follower organik loh. Dan ada satu konten baru 2 hari 2 juta tentang cerita Nabi Yusuf, mimpi Nabi Yusuf gitu loh. Nabi Yusuf menjadi pentakwil gitu. Artinya apa? Artinya ya ini adalah kesempatan gitu. Lal, bagaimana misalnya anak-anak IPM bicara tentang agama berdasarkan pengalaman dari perkaderan gitu loh. Kan gitu, dan harus dimulai disampaikan dari bapak-bapak kita yang bicara bagus dulu. Guru kita Allahu Yarham Kiai Miskun itu kalau bicara tentang agama itu kan mencerahkan. Coba kalau itu diproduksi jadi menarik, itu kan menjadi bagian daripada pemberitaan. Jangan sampai orang-orang yang dia menyampaikan tentang keagamaan tapi keras dan klaim itu. Ini halal, ini haram, ini halal. Udah selesai itu. Pada kabur semua itu. Teman-temannya Kang Hilal itu. Kalau sudah bicaranya tentang sesuatu yang menakutkan itu. Gitu ya, Astrid. Ya. Jadi kalau pemblokiran itu biasanya masalah kebijakan ya, menyangkut masalah tadi konten yang tidak pantas gitu. Kalau misalnya kemarin banyak kartu simpati yang diblokir itu karena apa? Karena dia tidak ikut pendataan gitu ya. Bukan karena memang menjadi atensi gitu ya. Gitu. Ya, silakan. Itu ada pertanyaan dari mana? Abdullah itu dengan Hadi ya. Mas Nasir masih mute.
Mas Hilal. Oh iya, maaf. Abdullah dulu, silakan. Abdullah, habis itu Hadi. Kita sambil ngobrol aja mungkin ya, Kang ya. Ya, ngobrol. Tapi saya 8:30 ada rapat ya. Ya, Saya oke, mundurkan kita rapat. batasi berarti ada Abdullah dari Tangsel, Hadi dari Bandung, dan Yusron kita batasi karena Kang Mula 8:30 ada rapat. Silakan. Langsung aja dua-duanya ya. Udah banyak sekali tuh yang nanya tuh ya. Ada berapa itu? Masih mute. Suaranya nggak ada, Abdullah. Nggak ada suaranya tuh, Mas Hilal, Kang Hilal. Halo Abdullah, nggak ada suaranya Abdullah. Lanjut dulu ke Hadi itu. Itu mic-nya dibenerin dulu Abdullah. Kita ke Hadi dulu ya, silakan Hadi. Masih mute juga. Sama juga ya. Tes Kang, suaranya masuk gak Kang? Ya, masuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi dari pimpinan daerah IPM Kota Bandung. Saya izin curhat dikit sih Kang. Jadi tadi mendengar pemaparan dari Kang Muklasrowi itu sangat bagi saya pecutan gitu, bahwa memang gerakan IPM sekarang harus ke arah sana gitu. Nah, cuman ada pertanyaan seperti ini Kang, karena saya juga sedikit bingung tentang sebenarnya gimana sih kita bikin satu infrastruktur dan juga metode pemberdayaan umat atau pemberdayaan anggota IPM kita yang akhirnya bisa mempunyai skill-skill tersebut gitu. Karena kan kalau misalkan kita bicara tentang aktivitas anggota kita sekarang gitu, dengan pandemi, dengan sekolah online, lebih banyak di rumah dan sulitnya untuk bertatap muka, terus ikatan emosional antara kita pimpinan daerah, cabang ataupun ranting ke setiap anggotanya juga sentuhan-sentuhan langsungnya berkurang kan. Dan pendekatan-pendekatan online ini sampai saat ini saya belum menemukan cara terbaik gitu agar bisa benar-benar mengikat anggota agar mau terus beraktivitas di IPM. Bahkan di beberapa teori saya menemukan gitu bahwa ada yang namanya teori Maslow, aktualisasi diri itu kan paling atas gitu. Tapi ada beberapa step-step kebutuhan-kebutuhan anggota yang harus kita penuhi sebagai organisasi kalau kita ingin benar-benar mendapatkan loyalitas dari seorang anggota gitu. Nah, saya ingin bertanya sih sebenarnya, model program kerjanya harus seperti apa, dan atau barangkali apakah bisa kita bikin satu teori baru atau metode baru agar kita tidak susah payah untuk menempuh atau memberikan fasilitas terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi anggota-anggota kita bisa loyal gitu terhadap IPM. Mungkin itu dulu Kang pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kang Mulas izin mau ditampung dulu atau mau langsung Tampung. Oke, silakan. Ini siapa? PDIPM Sukabumi lagi nih. Ya, Kang. Saya Nadia Rahmah dari PDIPM Sukabumi. Masuk ya. Suaranya? Masuk. Ya, izin bertanya Kang Hilal. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya Kang Muklasrowi sebelumnya. Perkenalkan saya Nadia Rahmah dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sukabumi, tepatnya di Jawa Barat. Saya sampai saat ini yang menjadi satu permasalahan tersendiri gitu bagi saya ketika menghadapi hal-hal yang berbau digital adalah apa sih sebetulnya teknis yang sangat praktis, yang sangat konkret untuk kita laksanakan untuk membranding diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan IPM kan sudah jelas, kita sudah terkenal se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Tapi kalau misalkan ketika kita mau memulai satu gerakan digitalisasi atas nama diri sendiri itu, nah bagaimana teknis branding yang agaknya lebih cepat gitu. Salah satunya tadi untuk mempercepat viewers, subscriber, dan lain sebagainya. Itu sih intinya. Terima kasih Kang Mulas dan Kang Hilal. Ditunggu jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Nadia. Silakan Yusron. Ini kayaknya harus sesi sendiri nih.
dan ngajar teknis juga. Kita batasi udah ya yang nanya ini ya, Yusron, Said, dan Abdullah ya. Cukup dulu ya. Silakan Mas Yusron. Ada Kang? Ya. Ada Kang? Ya. Izin berbicara karena memang kadar-kadar IPM dari semua ya banyak gitu ya Kang, dari beberapa elemen gitu, ada yang memang mental dari kadar IPM, dari kadar-kadar yang memang begitu banyak. Nah, saya pertanyaannya bagaimana role model IPM ketika yang mempunyai sebuah ya mental untuk memperbaiki mental. Nah, karena kan ada kerusakan mental yang dirasakan gitu dari kadar-kadar IPM, tapi kadang mental health atau ya dibilang ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, kadar IPM kan begitu banyak ya Kang. Nah, di sini role model dari jejak digital IPM sendiri untuk menciptakan perubahan dan merangkul gitu semua yang mempunyai mental health tersebut gitu Kang. Ya jadi lebih ke mental saya Kang. Izin ya segitu Kang. Nuhun. Ya. Assalamualaikum. Yo. Ya, cukup ya. Ada ini. Oh, cukup ya. Nama saya senang ya dengan tadi yang dari PDIPM Sukabumi ya, tentang membranding diri ya. Anda kalau lihat tentang Kabilame, apa sebenarnya yang menarik dari Kabilame? Dia bisa menyampaikan kelemahan diri tetapi menjadi kekuatan gitu ya. Dan dia adalah orang yang di dunia ini jumlah follower TikTok paling banyak. Ya. Anda coba lihatlah itu. Ini bagi saya menarik ya. Bagi saya menarik bahwa dengan kemudahan yang didapatkan oleh media sosial, di mana demokrasi itu menjadi bagian yang penting, itu bisa Asria ya tadi ya, yang nanya ya, bisa Nadia Kang. Nadia bisa menyampaikan sesuatu yang cukup luar biasa gitu ya, luar biasa ini. Nah, kalau misalnya Nadia itu mau ya membranding diri, coba pelajari apa kira-kira yang menjadi kekuatan Nadia ya. Misalnya Anda mau mengeksplor Sukabumi ya, dari sisi apanya? Nggak ada masalah. Nah, kenapa tidak officially organisasi? Gini, organisasi itu kan menjadi bagian daripada media untuk memberikan ruang kepada para potensi untuk bisa berkembang, kan gitu ya? Kan gitu ya Hilal ya? Maka program-programnya harus begitu gitu. Nah, program-programnya bagaimana memberikan peluang dengan mencoba melihat potensi yang ada di objek dakwahnya. Nah, ini kan potensi anak-anak muda yang sekarang sudah milenial, zilenial yang melek teknologi. Maka ya itu harus difasilitasi pelatihan konten kreator ya. Tadi Hadi mengatakan, Pak, kan teori Maslow itu basic nih menjadi bagian penting sebelum aktualisasi diri ya. Kan begitu ya. Tetapi sadar ya bahwa memang kita itu tidak mengarah kepada menyiapkan pekerjaan, tapi menyiapkan orang itu siap untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan gitu, Hadi. Jadi saya ingin ya, dulu saya ingat ya waktu saya menjadi ketua wirausaha itu, saya juga berpikir apakah kita itu menyiapkan satu usaha yang kemudian akhirnya itu bisa dikembangkan, dikloning di daerah-daerah. Apa sampai begitu gitu? Karena kan Muhammadiyah juga akan melakukan begitu juga kan gitu ya. Nah, kalau saya lebih cenderung bagaimana menyiapkan mentalnya supaya kita itu siap untuk berbisnis gitu loh. Nah, itu menjadi bagian daripada organisasi kalau menurut saya ya, Hilal. Jadi kemaslah program yang benar-benar itu bisa menarik dengan cara apa? Anda cobalah. Sekarang itu lihatlah di YouTube itu banyak anak-anak yang kemudian dia melakukan kreativitas dan itu mendunia. Banyak loh itu kejadian. Anda melihat bagi saya ketika COVID itu terjadi di mana ini pengalaman anak saya.
di mana dia sekolah daring, kemudian akhirnya dia jenuh ya dengan pembelajaran itu, akhirnya apa? Dia mencari di YouTube tentang bagaimana mengolah menjadi seorang chef yang bagus, chef ya, chef itu pemasak ya bagus. Akhirnya dia punya keahlian untuk membuat masakan yang enak. Gara-gara apa? Karena gara-gara dia jenuh. Nah, fungsi daripada organisasi itu adalah bagaimana memberikan panduan juga supaya anggotanya juga memilih. Akan lebih baik kalau menginisiasi, Lal. Kalau memang tidak bisa menginisiasi, ya kita menyiapkan arahkan. Oh, anggota kita itu diarahkan misalnya mengakses informasi terkait dengan bagaimana peningkatan skill itu. Jadi seorang pemasak. Anak saya itu belajar masak dari mana? Dari YouTube. Dan dia lebih hebat dari saya, dari ibunya yang tiap hari masak. Gara-gara dia praktekkan terus. Kayak saya nih, ini saya kan baru belajar golf itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Awalnya nggak ngerti gimana sih cara mukul yang benar dan yang lainnya itu. Tetapi karena saya praktis ya, praktis saya lihat, oh cara mukus yang benar tuh begini, saya praktekkan bisa saya. Malah tanpa harus kursus. Bisa lebih bagus gitu ya, Hadi. Jadi memang fungsi organisasi itu bagaimana mengarahkan, syukur-syukur menginisiasi kemandirian. Termasuk juga jangan lupa media sosial itu bagian daripada alat untuk mempromosikan loh. Tidak sedikit anak-anak yang kemudian dia punya talenta, kemudian akhirnya bisa mendapatkan cuan dari YouTube. Nggak sedikit, banyak. Malah konten-konten video yang sifat keagamaan itu udah hampir 4 kali, 5 kali dapat award dari YouTube. Padahal itu baru. Lumayan, Pak, dapat $300 gitu. Karena bagus itu, tiba-tiba kontennya 1,5 juta gitu. Pak, ini dapat gitu ya. Ya gitu. Jadi sebetulnya ini juga peluang untuk berbisnis. Jadi kadang-kadang kita itu memanfaatkan media sosial itu ya lebih ke arah hiburan aja. Tapi kalau memang itu dimanfaatkan, kayak misalnya kita buat konten, banyak loh yang sudah mendapatkan reward dan itu nilainya lumayan loh. Kalau dimulai gitu ya, itu mungkin Kang Hilal. Saya mohon maaf ya, nanti kalau ada kesempatan, saya juga ingin berbicara tentang bagaimana sih penguatan literasi media ya, supaya kalian itu nanti apalagi di saat konstatasi politik pasti akan banyak hoax dan banyak pengaruh-pengaruh informasi yang salah, yang itu perlu ada literasi, Kang Hilal. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau kurang pas dalam penyampaiannya, dan ini juga judulnya juga sangat provokatif gitu. Tapi menarik juga lah, untuk mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sebuah kesadaran dari para aktivis IPM untuk yuk kita bisa lebih eksis di masa depan. Kalau sekarang kita baru usia 61 tahun, ke depan kita harus 1000 tahun lagi kan itu hidupnya kan gitu. Ya kan? Katanya kita kan harus hidup terus ya. Ya, selama dunia belum kiamat, IPM harus tetap ada dan eksis. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Mukhlas yang sudah menyampaikan materi, dan mohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat kebagian pertanyaan. Sehubungan dengan Kang Mukhlas akan ada agenda selanjutnya, tapi insya Allah karena Kang Mukhlas ini adalah orang yang sangat ramah dengan IPM gitu ya. Beliau selalu mengajak kita untuk selalu maju bersama. Jadi insya Allah nanti akan ada kesempatan yang lain yang insya Allah akan ada hadir Kang Mukhlas juga, dan teman-teman bisa bertanya di sana. Dan tadi Kang Mukhlas menutup sudah menyampaikan closing statement-nya bahwa
satu hari sebelum kiamat IPM harus tetap ada gitu ya, dan itulah mari kita semua selalu melakukan inovasi-inovasi sehingga IPM beneran bertahan dan bukan punah. Dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian agenda Milad. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan tadi yang dikatakan Kang Mukhlas mengenai ruang sujud dan juga Monday TV, silakan dicari di YouTube dan segera akan saya kirimkan juga linknya supaya teman-teman belajar dan tahu mengenai konten-konten keagamaan yang tadi disampaikan oleh Kang Mukhlas, disampaikan dengan bahasa yang sederhana tetapi memberikan pengaruh terhadap netizen di Indonesia. Saya izin undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kang Mukhlas dan teman-teman semua yang hadir, bertahan terus. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan-kapan ya, kalau kita ada waktu kita bisa diskusi. Silakan. Kemarin kita ngisi di Banten ya. Iya, Kang, kemarin di Banten, Kang. Mungkin bisa foto dulu, Jen. Udah foto belum, Jen? Ayo dipoto. Boleh dipoto tapi on cam ya semuanya ya. Oh ya, boleh foto dulu, boleh. Harus on cam. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Satu, dua, tiga, dan sekali lagi kan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kang Mukhlas, semua teman-teman yang hadir, Sekjen yang sudah membantu motivasi kawan-kawan juga. Semoga ada lain kesempatan kita bisa ketemu Kang Mukhlas dan membersamai hal-hal yang positif seperti ini. Kurang lebih mohon maaf, saya tadi gantiin karena Mbak Utinya lagi izin keluar. Nun wal qalami ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mukhlas. Sehat selalu Kang. Yo. Terima kasih teman-teman semua.